suruh ini misalnya nih ya kumpul kita mau ada acara apa namanya mau ada acara apa gitu habis itu pada anak-anak pada nggak berangkat tuh lelah banget asli bikin capek tuh kalau fans Ayan yang kedepannya sih harapannya pasti banyak banget soalnya kan apa ke depan itu pasti akan banyak generasi-generasi yang hebat-hebat kayak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans, malam ini jumpa lagi bareng aku Uti di edisi acara anniversary yang ke-5 tahun buat fans. Sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke acara inti buat sapa-sapa bareng mantan ketua dari fans, sebelumnya aku mau ngenalin apa sih fans itu. Pasti pada penasaran kan ya teman-teman. Sebelumnya buat kalian yang baru masuk aja di live, selamat datang di live Instagramnya podcast Fans Ayani. Semoga nyaman buat ngedengerin edisi podcast pertama kali kita. Sebelum kita masuk ke acara inti, aku bakalan ngejelasin apa sih fans itu buat teman-teman yang belum tahu kepanjangan dari fans. Fans itu sendiri yaitu Free Arts Nursing Student yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 2016. Nah, jadi pada hari ini kita bakalan ketemu sama dua narasumber yang luar biasa hebatnya. Kira-kira narasumbernya udah ada di sini belum ya? Kita tes dulu. Halo Kak Usni. Ini nggak bisa Kak? Kak Usni kalau misalnya udah ada di forum tolong lambaikan tangannya Kak. Halo Kakak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalian gimana di sana? Alhamdulillah luar biasa Kak. Baik Kakak. Ini kan sebelumnya kita belum kenal nih. Sebelumnya saya mau kenalin nama dulu. Dan ini juga first time kita ngobrol bareng lewat live ya Kak. Siap. Sebelum perkenalkan saya Putri Kakak yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Untuk saling kenal nih Kakak, kalau misalnya saya bilang halo fans, Kakak bisa balas dengan halo semua. Bisa Kak? Gimana? Ngelek-ngelek suaranya putus-putus. Kalau misalnya saya bilang halo fans, Kakak jawab halo semua. Halo semua. Iya, yang ceria ya Kak ya. Iya. Kelihatan gak ceria boleh, ya? Kak? Iya, kelihatan banget capeknya kayaknya ya. Kita mulai ya Kakak. Oke. Halo fans. Halo semua. Agak nge-lag sinyalnya ini. Iya, sinyalnya kurang bagus di Kalimantan. Kakak kita mulai aja ya buat bincang-bincang santainya ya Kak ya. Iya, siap. Jangan terlalu tegang-tegang, santai aja. Udah santai nih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kakak bisa perkenalkan namanya, tanggal lahirnya mungkin. Ya, nama saya Muhammad Husni Mubarak. Tanggal lahir 15 Maret 15 Maret 1995. Terus menjadi masuk keperawatan tuh angkatan 2014. 2014. Angkatan 2014. Kakak, kalau misalnya boleh tahu nih, Kakak kan waktu di Fans itu mendaftar pada tahun berapa Kakak?
dulu fans itu belum ada waktu Kusni masuk itu belum ada. Nah, mulai mulai merintis apa ya? Mulai merintis itu dari awal aku ikut NCC. Setelah ikut NCC dari UMY itu aku ikut NCC yang internasional, pokoknya yang acara internasional itu. Habis itu baru ngebentuk fans itu tahun 2016, mulai bangun merintis itu 2016. Sinyalnya Pada jelek tahun ya. 2000, iya agak lemot dikit ya Kak. Ini Kakak, kan pada tahun 2016 nih Kakak menjadi ketua di Fans. Untuk mencapai menjadi ketua itu, sebelum menjadi ketua itu gimana sih? Karena kan termasuk baru ya di Fans ini gitu. Apakah ada kualifikasi tertentu gitu kan? Apa bagaimana? Ya prosesnya panjang sih, soalnya waktu itu kan emang nggak pernah yang ngalamin yang jadi ketua gitu kan, nggak pernah ngalamin yang jadi pemimpin dan lain sebagainya. Tapi dorongan dari teman-teman juga dorongan dari pembimbing dulu untuk maksa diriku sendiri buat bisa lebih maju, biar apa namanya, biar generasi kedepannya tuh ada yang bisa apa, bibit, muncul bibit ya seperti kalian ini, jadi kayak jadi tim kes, jadi yang bisa berkontribusi buat sosial dan juga berkontribusi buat masyarakat kayak gitu ya. Harapannya sih dulu seperti itu, karena kan dulu Husni itu masuk di bidang sosma, sosial masyarakat. Jadi harapannya dulu fans itu emang dibentuk bagaimana anak-anak keperawatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, baik untuk kesehatan maupun ke hal-hal sosial lainnya kayak gitu. Jadi inti dari fans itu yaitu saling membantu dan membangun jiwa sosial anak-anak perawat di Ahmad Yani. Berarti sudah sangat tersusun sekali ya Kak, buat memajukan fansnya dari awal gitu. Kalau tersusun sekali sih masih apa ya, masih kalau dari awal tuh tersusunnya masih bareng-bareng sih, karena kan dulu ada apa namanya yang proses dimana kita itu tuh tidak diterima, proses dimana kita itu ditentang, proses dimana kita dipertanyakan posisinya kayak gitu. Jadi proses yang dulu kita alamin itu sebenarnya sesuai ekspektasi yang mulus kayak gitu enggak. Jadi dulu kita bahkan dari teman-teman kakak itu banyak yang mundur ataupun banyak yang nggak ngelanjutin perjuangan fans kayak gitu, yang dari awal kita emang bentuk, kita susun, tapi banyak juga yang nggak mampu mengikutin dari awal sampai detik ini kayak gitu. Jadi saya terima kasih banget buat teman-teman yang semuanya pengurus, baik dari angkatan 1 sampai sekarang yang masih bertahan di fans itu. Terima kasih banget, karena nggak mudah cari orang-orang yang seperti kalian yang mampu bertahan sejauh ini. Makanya terima kasih buat kalian semua. Luar biasa banget Kak. Salut salut banget sama perjuangan Kakak buat merintis fans ini yang dari yang bentuknya kecil banget sampai punya bibit yang luar biasa banget. Itu sangat apa ya, luar biasa banget sih menurut saya. Kan setelah jadi ketua nih Kak, apakah ada kesulitan kayak
Karena kan ini juga pertama kali kan buat kakak jadi ketua nih. Apakah ada kesulitan selama menjadi ketua gitu? Banyak banyak kesulitannya. Kesulitan tuh yang diawali adalah saya tuh kayak belum apa namanya ngerti harus bagaimana bersikap kepada anggota, bagaimana harus bersikap sama pengurus dan juga bagaimana bersikap sama pembimbing. Jadi kadang tuh sering galau itu, jadi sering sering apa namanya kayak minder kayak gitu. Tapi dulu kalau kalau aku dulu nih minder, aku dulu kan waktu awal-awal jadi ketua tuh jadi kayak minder, banyak penolakan ya kan. Pokoknya galau-galau banget itu. Aku lari ke pembimbing, dulu pembimbingnya tuh Pak Arif. Aku lari ke Pak Arif, diajakin. Pokoknya sama Pak Arif tuh ditenangin dah itu. Pokoknya tempat tempat aku ngobrolnya sama pembimbing tuh dulu sama Pak Arif. Sampai main ke rumahnya Pak Arif juga. Jadi kayak lebih apa namanya? Lebih nyaman kalau ngobrol sama beliau. Jadi banyak banget dibimbing sama beliau buat eh, gimana ya bangun organisasi yang bagus kayak gimana, ngembangin anak-anak yang kayak gini kayak gitu beda-beda. Jadi dulu terbantu banget sama apa namanya pembimbing dulu sama Pak Arif itu. Jadi meskipun kayaknya sendirian, kayaknya apa namanya berjalan semampunya, tapi udah maksimal mungkin kalau udah di banyak dukungan dari teman-teman ataupun dari pembimbing. Udah kayak wah ini udah nyaman kayak gitu. Jalan pelan-pelan pokoknya. Alhamdulillah banget ya Kak, dari apa ya pertama kali jadi ketua, terus tuh punya organisasi baru juga, dan untungnya punya sahabat-sahabat yang luar biasa, pembina yang luar biasa sehingga apa ya, sehingga pas kakak lagi nggak sanggup kayak mau nyerah aja ada orang yang di belakang buat ngedukung selalu gitu ya Kak, yang luar biasanya. Suaranya putus-putus. Halo, kedengeran nggak suara saya Kak? Putus-putus suaramu. Muter-muter ngelek-ngelek terus. Udah kedengeran belum Kak? Halo Kak, udah kedengaran suaranya? Apa masih putus-putus? Masih putus-putus, masih agak itu. Sinyalnya agak kecil. Untungnya pas kakak lagi di masa buat maju-majunya nih, kakak lagi capek-capeknya. Untungnya tuh punya pembina yang luar biasa, sahabat-sahabat yang luar biasa yang mendukung kakak, yang sama-sama mau bangkit memajukan PAS itu sangat luar biasa bagi saya. Sayang sekali ya karena kendala sinyal dan Kak Husni juga sedang ada di Kalimantan, jadi sangat disayangkan kita tidak bisa terlalu lama bergabung dengan Kak Husni, tapi akan kita coba kembali dengan Kak Husni ya teman-teman. Untuk Kak Lydia, apakah sudah ada di forum Kakak? Kalau misalnya sudah ada di forum, coba lambaikan tangannya Kak. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di live Instagram yang Fans Ayani. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya soal Fans Ayani bareng mantan ketua Fans Ayani bisa langsung komentar ya teman-teman. Di ngobrol bareng sama Kak Husni sebelum sinyalnya menghilang, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sama Kak Husni nih dari perjalanan dia merintis fans pertama kali, terus tuh mulai dari kayak
ngeluh-ngeluhnya sebagai pertama kali menjadi ketua fans Ayani tanpa memiliki apa ya istilahnya pengalaman untuk menjadi seorang ketua. Apakah dari teman-teman kemungkinan penasaran banget gitu kan? Apakah mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali menjadi seorang ketua di suatu organisasi? Mungkin bisa nih langsung kayak eh, mengutarakan keluh kesahnya di live Instagram ini juga nggak apa-apa. Halo kakak, Halo, sinyalnya jelek. kita harus bersabar dengan sinyal kakak. Mm-mm. Di Kalimantan sinyalnya emang lagi jelek. Kita bisa lanjutin yang tadi nggak ya kak? Ini sebelumnya buat teman-teman yang dari tadi udah nungguin Kak Husni dan sebelumnya nanyain Kak Husni terus, ya bisa nih ditanya-tanya gimana sih pengalamannya Kak Husni selama menjabat sebagai ketua pertama kalinya di Fans Ayani. Gimana? Ulangi. Buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam mengenai pengalaman kakak di Fans Ayani, bisa kita persilahkan buat bertanya ya kak. Mm. Jadi nanti kita Kalau tampung. kalau yang apa namanya untuk fans Ayani ke depannya ya? Iya kak. Kalau fans Ayani yang ke depannya sih harapannya pasti banyak banget, soalnya kan apa ke depan itu pasti akan banyak generasi-generasi yang hebat-hebat kayak kalian. Jadi intinya kalau dari kakak sih fans tuh tetap berkontribusi buat di kampus maupun di luar kampus dan juga bersinergi. Jadi kenyamanan adalah prioritas utama buat kalian. Jadi kayak gimana ya, ngejalanin organisasi itu bukan karena kita itu kayak dimanfaatin sama organisasi, bukan, tapi eh, kita itu harus merasakan apa yang diri kita itu kayak kalau nggak bermanfaat buat organisasi itu eh, pokoknya gimana caranya kita bermanfaat buat organisasi dan semuanya, dan organisasi itu sebagai jalan kita untuk bermanfaat untuk orang lain baik di kampus maupun di luar kampus, gitu aja sih. Yang penting generasi-generasi yang kedepannya itu bisa jiwa sosialnya tinggi, jiwa sosialnya bagus, biar apa namanya, biar semakin bagus keharmonisan keluarga fans Ayani kayak gitu. Saya tambahkan ya kak, yang terpenting itu bermanfaat buat diri sendiri juga sih kak. Iya benar-benar. Itu nanti kepakai, soalnya kalau jiwa sosialnya yang tinggi itu nanti kepakai banget kalau di baik di rumah, di lingkungan rumah, di keluarga dan di masyarakat itu pasti kepakai banget. Saya juga ngerasain banget itu waktu ya, pasti ngerasain banget teman-teman juga nanti setelah pulang ke rumah dengan jiwa-jiwa sosial yang tinggi pasti akan banyak orang lain itu senang sama kalian kayak gitu. Dari Ini tadi kan Mas kita Aris ya. ini ada yang bertanya nih kak, Kosnya pernah nggak sih merasa lelah pada saat jadi ketua? Lelah, Dari lelahnya tuh Saifudin. lelahnya itu waktu waktu banyak yang ngeyel sih sebenarnya. Banyak yang ngeyel, disuruh berangkat susah, itu bikin lelah asli. Asli parah itu. Suruh ini misalnya nih ya, kumpul kita mau ada acara apa namanya? Mau ada acara apa gitu. Habis itu pada anak-anak pada nggak berangkat tuh. Lelah banget asli, bikin capek tuh nungguinnya.
capek. Sekali acaranya cuma sebentar doang, itu yang bikin lelah. Nunggu ya kak ya, nunggu emang paling bikin Nunggu. capek sih kak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kakak lagi lelah-lelahnya nih nunggu teman-teman, gimana Hmm. sih buat kakak ngalihin, kayak pasti kalau udah capek banget pengen marah, kesel pasti ada kan kak. Gimana sih buat nutupin itu dari teman-teman? Apakah langsung meluapkan emosinya atau memang ditahan atau bagaimana? Kalau kakak sih dulu, kalau misalnya lelah capek capek gitu, ya tinggal nanti bareng sama anak-anak ngumpul santai kayak gitu. Jadi eh, sambil evaluasi sama kerjaan sih biasa. Apa itu evaluasi sama program-program tadi itu kita masak bareng ataupun acara makan bareng gitu, bikin apa suasana have fun kayak gitu. Jadi keseringan bareng makan bareng ataupun yang paling sering sih makan bareng. Kalau enggak ya santai-santai bareng kayak gitu, main-main bareng. Itu bikin keharmonisan banget sih itu pasti. Apa support system banget. Berarti ini yang tadi kakak ucapin termasuk list nih buat apa ya, buat bibit-bibit kedepannya, buat ketua kedepannya nih, buat masukin list yang tadi kakak sebutin. Soalnya biar menambah keharmonisan juga kan kak, karena pandemi ini juga jarang buat ngumpul gitu kan. Iya benar benar benar. Kayak di masa pandemi ini eh, bisa berjalan dua event besar yang kayak Basement sama Insmerge kemarin, itu tak akui keren banget sih kalian. Jadi selamat buat kalian tuh, keren banget, parah. Jadi nggak semua organisasi itu bisa ngejalanin di masa pandemi, tapi kalian bisa sukses banget, bisa ngadain acara kemarin itu. Mantap mantap. Sebenarnya makasih juga buat pujiannya kak. Semoga kedepannya tetap maju, terus tuh Amin. tetap berkomitmen sama apa yang sudah diterapkan di visi dan misinya. Terus tuh Iya. selalu sama-sama, kerjasamanya tetap saling ngedukung juga. Itu sebenarnya Nah, adalah poin penting dalam organisasi ya kak. iya benar-benar itu eh intinya inti kayaknya malah. Kan kita Kalau dari nggak ada tadi udah kerjasama juga bakalan repot. iya sih kak, emang kerjasama adalah nomor satu sebenarnya. Hidup kerjasama. Ini kan kita dari tadi ngomongin yang duka-dukanya terus nih kak. Ada nggak sih sukanya, senengnya gitu selama mengikuti fans, jadi ketua fans? fans fans itu kita, jadi kayak gimana ya, aku nggak pernah buat buat anak-anak itu kayak maksa gitu, nggak. Jadi kalau di fans itu lebih ke gimana ya, nyaman, buat nyaman, kamu ngumpul sama anak-anak nyaman, yaitu dia di diri masing-masing. Jadi kayak eh, saya emang anak fans, saya harus ngelakuin ini itu sesuai dengan arahan organisasi, kayak misalnya nih kayak sesuai dengan SOP ataupun ADART yang pernah dibuat sama kakak-kakaknya dulu. Itu udah kayak wujud tanggung jawab teman-teman sebagai anggota fans untuk mengikuti apa yang sudah diarahin sama kakak-kakaknya yang udah diwariskan dulu sama buat ADART ataupun SOP yang udah dibuat. Itu sih. Jadi selebihnya tuh kita itu tuh kayak diatur di dalam sebuah keluarga. Habis itu kita ngejalaninya dengan sepenuh hati. Udah itu udah fans banget deh udah kayak gitu. Jadi kalau semisal cuma yang dibilangkan kayak cuma kata-kata doang ataupun cuma janji-janji doang tapi nggak dijalanin ataupun nggak dilakuin, ya sama aja bohong. Ya, karena kita butuh bukti bukan janji ya kak ya.
Ya udah bosan di PHP kan. Iya, jadi kita butuh bukti, bukan sekadar janji doang. Iya, butuh bukti. Eh, buat diri kakak sendiri nih, efek dari mengikuti apa ya, berproses dalam fans ini apa sih buat seorang Husni? Apa sih efek dari fans ini? Efek terbaiknya gitu. Lebih ke percaya diri. Percaya diri dan gampang bergaul, pasti itu kan ya pribadi masing-masing sih. Tapi lebih ke percaya diri. Jadi dulu Kak Husni itu jurusan nih awal ya. Husni itu dulu jurusan IPS dan nggak tahu tentang masalah kesehatan. Dan selanjutnya tentang apa namanya? Tentang masalah kesehatan ini kan lebih larinya ke anak-anak IPA ya. Nah ini udah nggak paham sama sekali dari semester 1 sampai semester 3 itu nilainya Husni dulu CBB kan ya, CBB pokoknya. Itu jelek jelek semua tuh. Ada yang dari yang di poin B tadi ada nilai yang paling jelek tuh. Dan nggak paham yang namanya keperawatan itu apapun nggak paham. Nah setelah itu masuk Himika mulai ngerintis fans jadi lebih ngena tuh. Oh ternyata perawat tuh kayak gini gini nih kayak gitu. Jadi kayak belajar sendiri. Jadi aku lebih menguasai keperawatan itu sambil belajar itu di fans banget. Jadi kayak kita harus nyiapin apa namanya, nyiapin diri buat buat ujian di kampus. Selanjutnya kita juga harus nyiapin diri buat belajar buat ngembangin fans. Jadi kayak belajarnya tuh double. Kita sama-sama keperawatan dan bisa jalan dua kayak gitu. Jadi kayak ilmunya kita tuh kita wah ini satu tanggungan profesi, satu tanggungan organisasi. Jadi sama-sama satu jalan tapi dua bidang kayak gitu. Jadi di fans sama di kampus. Jadi lebih percaya diri dalam belajar gitu. Jadi kemarin juga sempet waktu semester 8 ya. Semester 8 itu kakak udah ikut kerjasama sama klinik. Jadi kayak wah ternyata nanganin pasien kayak gini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia lebih percaya diri, pede gitu. Apalagi dulu kakak kan sistem pembelajarannya kan sistem blok tuh. Jadi jarang banget yang nemuin pasien. Jadi mau nggak mau ya harus belajar sendiri kalau buat ketemu pasien. Itu kan mentalnya kurang kena banget. Nah adanya fans ini jadi kayak mentalnya lebih keasah gitu, lebih pede. Jadi fans ini emang sangat-sangat apa ya, mempengaruhi gitu ya kak ya. Iya benar-benar berarti banget fans itu. Sangat luar The biasa best banget. Jadi selama berproses bersama fans dari awal sampai sudah tidak menjadi ketua lagi, itu sangat luar biasa banget buat seorang kakak sampai detik ini ya kak. Iya benar-benar. Nih kak, kalau misalnya nih apa sih? eh, Berarti kalau misalnya nih teman-teman yang sedang ikut fans atau yang masih ragu buat ikut fans, menurut kakak gimana nih tanggapannya? Em, Kalau masih ragu sih salah sih sebenarnya. Jadi eh jangan ada kata ragu buat fans. Jadi nyesel, yang ada malah nyesel. Jadi fans itu udah dikasih apa ya namanya? Udah dikasih kepercayaan sama kampus buat ngembangin anak-anak keperawatan. Nah, anak-anak keperawatan ini harusnya memanfaatkan yang sudah kampus berikan sama kita kayak gitu. Jadi manfaatnya ya kita gabung sama fans, kita bisa latihan, di situ kita bisa saling tukar pendapat antar generasi semester kakak tingkat sama semester bawah dan saling beradu argumen dan juga saling belajar bareng di situ. Jadi rugi banget buat kalian yang semisal nggak mau gabung fans, soalnya
potensinya udah bagus banget, kita bakalan kepake tuh di masyarakat ataupun di kitanya sendiri. Bukan karena capek, bukan karena apa-apa, tapi kalau udah di organisasi itu ketemu teman-teman tuh jadi semangat kayak gitu. Jadi rasa rasa sayang kita buat organisasi itu ditingkatin gitu aja udah. Yang penting kalau proses belajar bisa nggak bisa tinggal jalan, insya Allah banyak apa namanya, banyak peluang, banyak apa namanya, banyak dukungan dari orang, jadi kita tuh lebih nyaman buat belajar. Apalagi anak-anak yang semester 1 tuh, kalau misalnya kan mereka tuh kan belum tahu banget tentang keperawatan. Nah, dengan adanya Vans ini jadi kayak lebih terarah gitu, lebih terbimbing sama teman-teman sekelilingnya. Karena kan kalau dikasih tahu sama dosen itu belum tentu masuk telinga kanan keserap, tapi biasanya banyaknya lolos telinga kiri kayak itu. Nah, kalau sama temen-temen nih, temen saling ngajarin temen itu bakalan nyaman kayak gitu, jadi bakalan oh terasah gitu, terasah. Jadi fleksibel gitu sama temen-temen tuh, enaknya di situ. Kak, ini kan yang ke-5 tahun ya buat Fans gitu. Ada nggak sih kayak harapan buat the next leadernya untuk menjadi apa ya, lebih kuat gitu dari leader-leader sebelumnya gitu, biar lebih semangat lagi buat tidak apa ya, pasti mereka juga merasakan yang sama ya Kak dengan Kakak gitu kan, capeknya terus tuh susah buat membagi waktunya, kemungkinan bisa dibagi nih tips-tipsnya buat next leader selanjutnya. Oke. Jadi kalau kalau buat waktu sih agak agak apa ya? Spesifik ke pribadi masing-masing ya. Jadi intinya eh, kalau mau jadi leader itu ya siap aja tanggung jawab sama keputusan dia. Jadi kayak tanggung jawab sama apa yang sudah dia pegang kayak gitu. Meskipun dia ketua koordinator maupun jadi fans kayak gitu. Jadi sama-sama tanggung jawabnya besar kayak gitu. Hmm, untuk pembagian waktu yang pertama prioritaskan dulu. Jadi eh, kadang fans bisa ditinggalkan, kadang fans juga nggak bisa ditinggalkan. Jadi harus ada prioritas masing-masing. Nah, ketika meninggalkan salah satu tanggung jawab itu harus benar-benar diwakilkan sama orang. Jadi jangan sampai kita itu meninggalkan tapi ada yang ditanggung jawabin kayak gitu. Semisal nih kamu dikasih tanggung jawab ini, tapi kamu nggak melimpahkan tanggung jawab itu sama temanmu ketika kamu lagi ada urusan keluarga misalnya kayak gitu. Ya itu sangat merugikan banget buat organisasi kayak gitu. Nah, begitu juga buat masalah yang di luar misalnya nih ada masalah ada urusan keluarga dan itu kalau kamu nggak dikomunikasikan malah ikut fans nanti jadi apa-apa juga sama fans juga, nanti misalnya nih keluarganya tidak terima sama program-programnya fans kayak gitu. Dulu pernah kakak alamin juga, jadi harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik dan juga di apa ya, kalau meninggalkan tetap harus dilimpahkan tanggung jawabnya biar nggak apa ya, teman-teman yang lain tuh biar tercapai sama program-programnya yang ditinggalkan tadi. Biar Jadi tidak jangan saling sampai memberatkan. kita itu tidak saling memberatkan, jadi saling mendukung. Jadi gitu, misalnya nih ada teman yang kesusahan, misalnya nih banku bocor, aku nggak bisa datang rapat kayak gitu. Ya udah, untuk rapat kali ini itu dilimpahkan sama teman yang satunya kayak gitu. Jadi benar-benar disampaikan kayak gitu. Jadi ketika rapat itu pun bisa terselesaikan, jadi nggak hilang orangnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu tuh saling nuduh, saling apa ya, saling wah itu kurang ini nggak gitu caranya. Jadi tanyain dulu ada apa kayak gitu. Oh, kamu bisa dilimpahkan tanggung jawabnya sama temanmu ini enggak kayak gitu. Jadi kayak
ya saling saling support satu sama lain, jangan sampai Iya, kayak iya. apa ya, Jangan sampai ngeghosting aja gitu ya. tuduh-tuduhan gitu. Ya bener, gitu gitu gitu. Ini kan sekarang kakak lagi di Kalimantan ya kak. Iya di Kalimantan. Nah, untuk kegiatan sekarang lagi ngapain sih kak? Kalau boleh tahu. Kalau di Kalimantan ini kan saya kerjaan tuh deket sama rumah di pertambangan boksit. Boksit itu yang buat apa namanya, bahan baku stainless, bahan baku stainless itulah pokoknya. Nah itu di bagian paramedisnya. Tapi dekat rumah Eh, di Kalimantan. ada ada perbedaan nggak kak ketika waktu pertama kali kan magangnya di rumah sakit nih Iya. dan sekarang kerjanya di pertambangan, ada nggak sih perbedaannya dalam menangani pasien-pasien gitu? Kalau penanganan pasien nggak beda jauh. Jadi hampir sama karena kita juga kan kalau di pertambangan gini kan kita punya klinik tuh. Nah klinik itu mengikuti SOP penata laksanaan yang sudah diajarkan juga, yang sudah dikasihkan sama dulu kita pembelajaran kayak gitu. Sama, semuanya sama. Cuma bedanya itu di birokrasinya. Jadi birokrasi yang ada di pertambangan ini lebih ribet ketimbang di rumah sakit. Jadi lebih gimana ya? Kita bakalan kalau di pertambangan itu bakalan nemuin yang masalah dilema keputusan. Jadi dilema keputusan ini lebih mengarah ke keuntungan perusahaan sama keadaan kondisi korban kayak gitu. Semisalnya ada korban masyarakat umum. Nah, itu minta bantuan ke kita. Kita kasih bantuan. Cuma ya semampunya yang diberikan sama perusahaan. Misalnya nih bosnya minta ini aja. Ya udah kita mampunya cuma ini aja gitu. Jadi nggak bisa kayak yang maksimal kayak gitu nggak. Jadi selebihnya kita lemparkan ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Jadi kita sepenuhnya bisa menanganin korban itu ketika dia itu benar-benar karyawan perusahaan. Itu bedanya itu aja. Kalau yang di puskesmas ataupun di rumah sakit itu kan lebih ke masyarakat umum ya wajib ditolong kayak gitu kan. Bedanya di situ. Berarti dari jurusan keperawatan ini tidak melulu harus kerja di rumah sakit atau di puskesmas ya kak, tapi di tempat lain juga bisa Iya sebenarnya. benar. Bisa. Ini soalnya banyak banget dari teman-teman yang banyak yang dilema ketika mengambil jurusan keperawatan kak, kayak emang nanti kerjanya cuma di rumah sakit aja, cuma di puskesmas aja gitu kan. Jadi kita juga ngejelasin Iya. sini bahwa menjadi seorang perawat, lulusan perawat itu tidak harus melulu kerjanya di rumah sakit atau di puskesmas saja, tapi bisa Iya, kayak membuka home care atau bekerja di tempat yang tadi kakak sebutkan gitu. Iya. Banyak banget peluangnya. Bahkan ada juga tuh yang sekarang itu mulai digaungkan itu adalah perawat sekolah. Menurutku kalau perawat untuk sekolah itu masih kurang banyak ya kak kalau di Indonesia. Iya, masih kurang tercapai. Jadi kayak jadi kalau perawat sekolah yang dulu kan kakak kan program dari unggulan kampus itu kan PHC, jadi kayak primer healthcare. Jadi dulu pernah praktek di perusahaan sama di sekolah. Nah kalau di sekolah gitu lebih ke penata laksanaan tentang pemahaman siswa buat memahami kesehatan kayak gitu, kayak misalnya nih pencegahan buat cacingan, pencegahan buat lain-lain tentang apa namanya cuci tangan. Soalnya kan jajanan dan juga jajanan yang baik, jajanan yang jelek kayak gitu. Jadi kalau di SD itu sebenarnya lebih kompleks, lebih banyak, lebih
penjabarannya lebih banyak juga kalau di perawat sekolah gitu. Kalau di perawat yang SMA ataupun itu lebih lebih banyak juga tugasnya. SMA itu kan, SMP SMA itu kan tentang itu apa namanya, tentang seksual itu kan banyak banget tuh kasus anak-anak yang hamil di luar nikah kayak gitu kan, itu banyak banget tuh. Itu harus diajarkan buat mereka-mereka. Pokoknya tergantung tergantung itu sih, tergantung usia. Eh, Sebenarnya kita ada satu narasumber lagi nih Kak. Oke. Kak Widya, kita undang dulu. Soalnya masih nge-sip, masih ada sip. Jadi belum bisa bergabung, tapi kita coba Halo Widya. disapa Halo, dulu Kak dong Usni. Kak. Kak Usni, dagunya mana? Sekarang nggak ada dagunya ya? Apanya? Dagunya mana sekarang? Nggak ada. Ini juga Kalbi banyak ya yang sekarang. banyak yang komen, Kak Husni gendutan sekarang. Iya udah, apa namanya, kebanyakan makan tidur jadi gendut. Aduh. Tadi kan Uti sudah nanya sama Kak Widya ya, kayak apa sih harapan ke depan, kayak Ya. 5 tahun ke depan nih buat fans, buat diri sendiri, apa sih harapannya gitu? Buat 5 tahun ke depan nih. Ini pertanyaan buat Kak Husni kan? Oh Kak, aku iya. tadi udah jawab. Kak 5 Husni. tahun ke depan nikah gitu, Wit. Insya Allah. Apakah 5 tahun ke depan nanti kita reunian satu dekadenya fans. Kayak Iya. udah pada bawa anak, udah bawa pasangan masing-masing. Aduh seru deh kayaknya. Aduh, berat. Aduh, ini udah sangat berat sekali pembahasannya. 5 tahun kayak 5 tahun. Mbak Widya udah kepengen nikah itu. Iyalah. Orang besok aja nggak apa-apa kok nikah. Aduh. Ntar ada yang jadian sama anak fans nanti. Udah pasti. Iya. Jadi Kak Husni gimana? gimana? Kak? Aduh, pengen ketawa. Ini gimananya nih Kak Widya nanya ke Kak Husni. Oh, Kak Apanya? Husni kan sebagai pendirinya fans nih. Kayak fans sekarang udah 5 tahun, gak kerasa banget gitu kan. Kayaknya dulu waktu pas udah kedua itu kan kayaknya aduh buat event aja kayak gitu. Tahun kasih harapan-harapan, maksudnya ada rasa bangga sendiri dengan ini. Gak denger ya suaraku? Putus-putus suaranya. Oh gitu. Emang di sini susah sinyal sih. Harus bersabar Kak. Kamu di mana? Berarti Wit? aku harus ngulang. Aku di depan RSUD Prambanan. Oh, harus di Prambanan.
Ya. Yang di Lempuyangan bukan? Mungkin MC bukan yang di deket Piungan. Oh Piyungan, iring kok Lempuyangan. Piyungan, lupa. Piyungan. Ya, Piungan. Deket Prambanan tuh. Deket banget. Kalau sore ke Prambanan. Maaf. Enggak deh, kayaknya kau ini lupa deh kalau nerd tuh Maaf, Kak. kerjanya terlalu banyak. Ini tidak terasa waktu kita sudah mendekati waktu malam. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dengan kami sangat-sangat berterima kasih sekali. Terima kasih untuk pengalamannya, terima kasih untuk banyak pelajarannya juga yang malam ini kita dapatkan. Halo Kak? Iya. Kemungkinan kita akhiri ya Kak ya, karena ini juga sudah malam gitu. Untuk Kak Widya mungkin mau istirahat, Kak Husni mungkin besok pagi juga harus bekerja, Kak Widya juga. Kami selaku panitia sangat berterima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata Kak dalam Sangat Santai pada malam hari ini. Saya Putri Meli Utami sebagai ya. Semoga kita 5 tahun ke depan bisa ketemu di acara ya. Dengan izin Allah kita bisa bertemu sama-sama. Amin. Sama. Amin dengan izin Allah. Bawa anak, Wit. Mana bawa anak, Wit? Lihat ya nanti babyku kayak apa. Aduh. Kau Kita juga ya, tutup Bu ya Ana. Kak ya. Ya. Ya, siap. Ya, assalamualaikum. Sampai jumpa Kakak. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam. Semangat fans Ayani, be healthy, we care. Healthy weekend. Ini dong buat terakhir Kak Husni mimpin dong ini apa jargonnya fans. Kayaknya agak beda nih. Gimana? Gimana bedanya gimana? Menghilang suaranya. Ayo Kak Husni Ya, kalau dipimpin Kak Husni. jargonnya. Oke. Ya kau sih. Fans saya nih. Be healthy. Weekend. Terima kasih Kakak. See you and bye-bye. Dadah, see you, bye.